Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Fa subhanallahi syari'il ahkam al-mumayyizi bainal halali wal haram. Ahmaduhu ala ma putiha min guwamidil ulumi bi ikhrajil afham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanahu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manakibi wal ahlam. Salatahu wa salaman daimaini madamatil ayyam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permisa pendengar Jaka TV di mana saja berada. Bersama saya Al-Ustadz Haji Abdul Manap MA. Kali ini saya akan menjelaskan surah Al-Fatihah dan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, alhamdulillah, bermula segala puji hanya untuk Allah. Wa syukrulillah bi ni'amihi syawabigi 'ala ibadihil ladzina hadahum lil iman. Bermula syukur hanya untuk Allah dengan segala nikmatnya yang melimpah atas hambanya yang Allah berikan petunjuk mereka untuk beriman. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ay khaliqil khalqi wa razikihim wa muhawwilihim min halin ila halin. Artinya yang menciptakan makhluk dan yang memberikan rezeki kepada mereka dan yang mengatur mereka dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ayil atifi alal bari wal fajir birrizqi lahum wa daf'il afati anhum. Ar-Rahman yang maha penyayang, artinya maha lemah lembut atas segala orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat tidak baik. Allah beri rezeki mereka dan Allah pelihara keamanan mereka. Ar-Rahim juga yang maha penyayang. Ay alladzi yusattiru alaihimuz dzunuba fid dunya wa yarhamuhum fil akhirati fayudkhiluhumul jannah. Artinya yang Allah hapuskan kesalahan mereka di dunia dan Allah beri rahmat mereka di akhirat, maka Allah akan masukkan mereka ke surganya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin yang artinya adalah raja pada hari kiamat. Kemudian adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menyembah. Ay la na'budu ahadan siwaka. Artinya kami tidak akan menyembah seseorang kecuali hanya kepada engkaulah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Aibika nasta'inu ala ibadika fala haula anil maksiati illa bi asamatika wala quwwata ala ta'ati illa bi taufikika. Yang artinya maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pemeliharaanmu dan tidak ada upaya kecuali atas taat dengan taufikmu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Aizidna hidayatan ila dinil Islam. Artinya tambahkanlah kami petunjuk untuk memeluk agama Islam. Awil makna adimna mahdiyina alaihi. Artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau telah beri nikmat atas mereka. Aidinal ladzi mananta alaihim biddini minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Artinya agama yang kau telah beri nikmat atas mereka, yaitu dengan agama daripada para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin.
pemirsa Jaka TV di mana saja berada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain orang Yahudi yang kaum murka dan selain orang Nasrani yang disesatkan. Ai ghairi dinin nasara alladzina dhallu anil Islam, artinya selain agama orang Nasrani yang mereka itu sesat daripada Islam. Wa yuqalu al maghdubu alaihim humul kuffaru waddallun humul munafiqun. Dan dikatakan boleh dibaca al maghdub alaihim yang artinya adalah orang yang kafir, waddallun humul munafiqun yang artinya adalah orang munafik. Li'anna Allah Ta'ala zakarul mu'minina fi awalil Baqarah fi arba ayatin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang beriman pada awal surah Al-Baqarah pada 4 ayat. Dan insya Allah nanti kajian berikutnya akan dikaji. Summasanna bi dzikril kuffar fi ayataini. Kemudian yang kedua Allah menyebutkan tentang orang kafir pada 2 ayat dalam surah Al-Baqarah tersebut. Summasallasa bi dzikril munafiqin fi salasa asyrata ayatan. Kemudian yang ketiganya Allah menyebutkan tentang orang munafik, yaitu ada 13 ayat. Wa yusannu lil qari'i ba'da faraghihi minal Fatihah an yaqula amin. Dan disunahkan bagi pembaca sesudah membaca Al-Fatihah yaitu mengucapkan amin. Demikianlah bersama saya Ustadz Abdul Manaf. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan sambung lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Jaka TV di mana saja berada. Surah Al-Fatihah mempunyai 4 kandungan. Yang pertama adalah ilmu usul. Bisa dikatakan ilmu tauhid. Ilmu usul ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah waqad jumi'atil ilahiyah fi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Yang pertama, kandungan yang pertama adalah tentang ketuhanan pada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Yang kedua, wan nubuwatu fi alladzina an'amta alaihim. Yang kedua adalah kenabian pada kalimat alladzina an'amta alaihim. Yang ketiga adalah waddarul akhirah, adalah negeri akhirat. Fi maliki yaumiddin, pada kalimat maliki yaumiddin. Wasaniha ilmul furu'. Kandungan yang kedua daripada surah Al-Fatihah tersebut adalah ilmul furu'. Bisa dikatakan ilmu fikih. Wa a'zamuhu al-ibadah. Dan yang paling agungnya adalah ibadah. Ibadah ini terbagi 2, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ibadah maliyah yaitu berupa zakat. Zakat fitrah itu termasuk ibadah maliyah. Sedangkan ibadah badaniyah contohnya sholat. Sholat ini dalam Islam merupakan yang utama. Karena pembeda antara muslim dan non-muslim adalah sholat. Muslim melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Dan apalagi ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Orang yang melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu kemudian ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah, maka orang tersebut adalah orang yang termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah tersebut memerlukan kepada perkara kehidupan tentang muamalah, munakahah dan lain sebagainya. Yang terdapat di dalamnya adanya perintah dan larangan. Kemudian wasalisuha ilmu tahsilil kamalat. Yang ketiga adalah ilmu akhlak. Akhlak ini adalah sangat penting dalam kehidupan manusia.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sabda beliau dalam hadisnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di zaman jahiliyah, akhlak sangat bobrok. Pada waktu itu setiap orang-orang Arab yang mempunyai anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ini adalah akhlaknya sangat bobrok sekali. Sampai Sayyidina Umar pun sebelum masuk Islam pernah mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya hidup-hidup. Karena itu ketika beliau menjadi khalifah, pada suatu ketika dia senyum, pada suatu ketika dia bersedih. Kemudian sahabat yang lainnya melihatnya dan bertanya kepadanya, "Ya Khalifah Umar, kenapa engkau pada suatu ketika bersedih dan pada suatu ketika adalah senyum?" Sayyidina Umar menjawab, "Saya sedang teringat di waktu saya belum Islam. Pada waktu itu anak saya yang berumur 9 tahun. Anak saya yang perempuan yang umurnya 9 tahun saya kubur hidup-hidup. Sampai anak saya itu memanggil-manggil saya dengan kata-kata ayah, ayah, kenapa saya harus dikubur? Itulah yang membuat saya sedih." Sayyidina Umar mengatakan demikian. Adapun yang membuat saya senyum, pada waktu itu saya kedatangan beberapa orang tamu. Saya hidangkan tamu-tamu tersebut dengan minuman. Namun makanannya tidak ada. Ada makanan yang terbuat dari roti. Ada patung atau berhala yang terbuat dari roti. Maka patung tersebut saya potong-potongnya dan saya sajikan kepada tamu saya. Itu yang membuat saya senyum. Pemirsa Jaka TV di mana saja berada. Kemudian akhlak tersebut sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila di negeri kita ini setiap kaum muslimin memiliki akhlakul karimah yang baik, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang negatif. Di kalangan rumah tangga contohnya, bagaimana akhlak anak dengan orang tua dengan anaknya. Bagaimana akhlak kita dengan lingkungan. Bagaimana akhlak kita dengan yang lainnya. Apabila ini diterapkan, pasti kehidupan ini akan indah. Kalau kita menjadi pejabat, apabila memiliki akhlakul karimah yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena akhlak mereka tidak digunakan dengan secara baik, karena itu terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Banyak pejabat-pejabat kita yang kita angkat kadangkala bukan untuk mengurus kita, tapi mereka menyalahgunakan jabatannya seperti korupsi dan lain sebagainya. Berarti akhlak mereka tidak digunakan sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kandungan Al-Fatihah yang keempat adalah mengandung sejarah. Sejarah ini diungkapkan di dalam Al-Quran secara garis besarnya dalam surah Al-Fatihah itu sejak zaman Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam mempunyai umur sampai 1200 tahun dan dia mempunyai anak keturunan sampai 41. Meninggal satu, Habil, karena rebutan masalah wanita dengan Qabil, sehingga Habil dibunuhlah oleh Qabil saudaranya. Jadi masalah wanita apabila terjadi di kalangan kita itu membawanya hati yang sangat panas, karena ini sudah terjadi pada zaman dahulu. Nah, oleh karena itu apabila terdapat demikian perlu kita pahami dan kita rem diri kita itu jangan sampai mengikut ke arah sana.
Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Jakat TV di mana saja berada. Al-Fatihah ini dinamakan surah Al-Fatihah karena dia adalah pembuka. Nah, karena itu bacalah surah Al-Fatihah ini, jangan sampai salah hurufnya, jangan sampai salah makhrajnya. Dengan demikian insya Allah salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kemana-mana, nanti kita akan berlanjut pada segmen berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Jakat TV di mana saja berada. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dan masih ada pembahasan yang belum dijelaskan tentang bacaan Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Qiraat ini sebetulnya untuk kalimat tersebut ada 14 qiraat. Yang boleh dibaca hanya 2. Maliki Yaumiddin pakai alif, ada yang tidak pakai alif, Maliki Yaumiddin. Keduanya ini adalah qiraat yang mutawatir. Menurut Imam Asim, dia menetapkan adanya alif. Imam Asim, Kisai dan Imam Yakub pakai alif, Maliki Yaumiddin, yang artinya adalah pengatur segala urusan secara keseluruhannya di hari kiamat adalah Allah. Menurut qiraat yang setinggalnya adalah dibuang alifnya. Ini termasuk qiraat yang mutawatir. Di dalam sholat boleh dibaca Maliki Yaumiddin pakai alif dan boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Selain daripada itu tidak boleh. Arti daripada Maliki Yaumiddin yang tidak pakai alif adalah annal mutasarrifa fil amril qiyamah bil amri wan nahyi adalah Allah. Yang berhak melarang dan yang memerintah dan yang mengatur semua urusan pada hari kiamat nanti hanya adalah Allah. Itu arti daripada Maliki Yaumiddin. Kemudian yang selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Zidna hidayatan ila dinil Islam. Tambahkanlah kami petunjuk untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran Islam. Kita selalu minta beri petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Jakat TV di mana saja berada. Kesimpulan daripada surah Al-Fatihah ini, jadi Al-Fatihah termasuk dengan bismillah itu ada 7 ayat. Menurut Imam Syafi'i, bismillah harus dibaca sebab rangkaian daripada Al-Fatihah. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, itu menurut mereka bismillah bukan termasuk rangkaian daripada surah Al-Fatihah. Karena kita di Indonesia terbanyak adalah penganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, oleh karena itu sebaiknya di waktu sholat menjadi imam, bismillah harus dibaca ketika membaca surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini mempunyai 4 kandungan. Kandungan tauhid, ini sudah barang tentu. Pertama kali manusia sebelum yang lainnya mesti mempelajari tauhid. Sebab tauhid ini ibarat bangunan, merupakan pondasi. Apabila pondasinya kuat, insya Allah bangunan tersebut akan kuat. Pelajaran tauhid adalah pelajaran yang tidak ada habis-habisnya dan pelajaran yang tidak ada hatam-hatamnya atau tidak ada tamat-tamatnya. Sebab ini sangat meluas. Dan yang kedua, kandungan Al-Fatihah tersebut mengandung fikih. Fikih ini sangat perlu dipelajari. Sebab fikih ini bagaimana cara-cara kita ibadah kepada Allah. Tanpa mempelajari ilmu fikih, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Sebab tidak ngerti prakteknya, caranya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ilmu akhlak. Nah, ini yang sangat penting sekali di kalangan kita. Sementara di akhir-akhir ini akhlak kita di negeri kita terutama adalah sangat merosot.
Nah, oleh karena itu, mari kita galakkan kembali akhlakul karimah. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita contoh kepada akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah mengandung sejarah. Sejarah ini sangat penting buat kita. Sebab orang yang tahu sejarah, maka ilmunya dia akan luas. Dan orang yang tahu sejarah, terutama sejarah para nabi-nabi yang diungkap dalam Al-Quran, maka keyakinan mereka akan tambah dengan sebab mempelajari sejarah. Dengan demikian, dari 4 hal yang ada di dalam kandungan Al-Fatihah yang perlu kita pahami betul, insya Allah kita akan mengerti betul tentang kandungan Al-Fatihah dan tentang isi kandungan Al-Quran secara keseluruhannya. Dan Al-Fatihah ini sangat penting untuk dibaca, baik mengenai huruf makhraj dan kalimatnya, jangan sampai salah. Sebab baca surah Al-Fatihah salah satu hurufnya saja dianggap sholatnya tidak sah. Karena itu dipelajari secara maksimal. Dan di dalam sholat, Al-Fatihah hukumnya wajib dibaca. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dibaca, barang siapa yang sholat tidak dibaca Al-Fatihahnya, maka menurut Imam Syafi'i mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Terkecuali ketika dia sholat dalam keadaan makmumnya makmum masbuk. Makmum itu ada muafik, artinya muafik sholat bersamaan dengan imam sejak awal, kalau masbuk yang tertinggal. Ketika makmum tersebut datang, padahal imam sudah membaca surah yang lainnya. Ketika dia datang, makmum takbir, lalu imam ruku. Nah, di situ makmum tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Maka ada hadis Nabi yang menjelaskan, paman adrokar ruku'a faqad adrokar rok'ata. Barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, maka makmum tersebut yang ketinggalan dianggap sudah dapat rokaat. Meskipun dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan itulah hikmahnya sholat berjamaah. Karena itu laksanakanlah selalu sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah ini pahalanya berbeda dengan sholat sendiri ketika dilaksanakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardh bi sab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Imbalannya adalah 27 derajat. Sholat berjamaah dilakukan, itu 27 derajat yang dia dapatkan. Sholat sendiri-sendiri hanya didapatkan 1 derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kesimpulan daripada surah Al-Fatihah dan kandungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa Jaka TV di mana saja berada, demikianlah kajian yang telah saya jelaskan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian yang berbeda, judul yang berbeda dalam tafsir Al-Quran bersama saya Al-Ustadz Haji Abdul Manaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.